Shinozaki Rui adalah seorang pria parubaya yang bekerja keras setiap harinya sebagai pengantar gas dan minuman. Di hari itu, Rui menemui seseorang untuk membicarakan suatu pekerjaan. Rui yang awalnya adalah seorang petinju profesional ini memilih hidup sebagai masyarakat biasa karena kisah masa lalunya yang kelam. Rui diberi pekerjaan oleh seorang manajer sebagai penjaga pintu parkir yang sebelumnya dijaga oleh seorang kakek tua yang baik hati. Namun, si kakek tiba-tiba saja meninggalkan pekerjaan tersebut. Suatu ketika, Rui yang sedang bekerja didatangi oleh seorang wanita cantik tunanetra bernama Akari. Akari mengira bahwa Rui adalah kakek tua yang selama ini menemaninya menonton TV di pos parkir itu. Pada akhirnya, Akari terkejut dan malu karena sudah salah menemui seseorang. Di malam bertaburan hujan tersebut, Akari meninggalkan pos. Namun, Rui yang tak tega mengajak Akari untuk melihat TV bersama sembari menunggu redanya hujan. Tak seperti kebanyakan orang, Akari menikmati acara TV dengan pendengarannya. Kadang-kadang, dia juga tersenyum, tanda ia mengerti emosi acara TV tersebut. Rui yang melihat semangat seorang tunanetra dalam kehidupannya tak kuasa memandang Akari. Hingga setelah hujan reda, Akari beranjak pergi. Namun, ia tak lupa mengingatkan Rui untuk selalu menyiram bunga di tempatnya bekerja itu. Akari adalah seorang customer service di sebuah perusahaan, dan dia adalah satu-satunya seorang tunanetra di perusahaan itu. Suatu hari, Rui menemui direktur dari tempat dia bermain sebagai petinju profesional. Rui berlutut dan meminta maaf karena kesalahan yang telah dia buat. Akan tetapi, direktur masih belum bisa memaafkan kesalahan Rui. Di suatu malam, Akari datang menemui Rui untuk menonton televisi bersama. Kebiasaan yang selalu dijalani oleh Akari guna mengusir kebosanan pasca ia bekerja. Setelah usai, Akari berpamitan untuk pulang dan Rui mengembalikan kotak makan milik Akari yang Akari berikan kepada Rui saat pertama bertemu. Tentu saja dengan sebuah makanan di dalamnya. Hari-hari mereka lalui dengan kebiasaan menonton TV bersama di tempat Rui bekerja. Hingga suatu waktu sepulang menonton TV, Akari terjatuh dan terluka. Bahkan, ia juga hampir tertabrak mobil. Rui dengan sigap membawa Akari ke rumah sakit. Namun, karena luka yang diderita Akari, Rui merasa tak tega dan mengantar Akari untuk pulang dengan menggendongnya. Akari berkata, "Kau akan menyesalinya." Hingga mereka sampai pada anak tangga yang sangat banyak, itulah yang dimaksud Akari bahwa Rui akan menyesalinya. Sesampainya di rumah Akari, Rui kemudian dimintai tolong untuk membetulkan saluran air yang tersumbat. Sebagai rasa terima kasih, Akari memberikan sebuah tiket konser musik untuk mereka nikmati berdua. Sebelum hari itu tiba, Akari mengubah penampilannya agar lebih menarik di mata Rui. Akari dan Rui pun bertemu dan pergi menuju tempat konser diadakan. Di sana, Akari menanyakan tentang masa lalu Rui, yang itu membuat Rui tak nyaman. Sepulang dari tempat tersebut, Rui menjelaskan bahwa dirinya mempunyai masa lalu yang sangat kelam, yang bahkan tak ingin diingat oleh Rui sendiri. Akari pun akhirnya mengerti mengapa Rui merasa tak nyaman dengan pertanyaannya. Di hari berikutnya, Akari diberi kejutan hadiah ulang tahun oleh atasannya. Dan ternyata, tiket konser yang Akari dan Rui gunakan kemarin juga berasal dari atasannya itu. Terlihat, atasannya itu sangat menyukai Akari. Di sisi lain, Rui sedang menemui direktur dari tempat ia bermain tinju dulu. Rui meminta maaf, dan ia bercerita mengapa ia tiba-tiba saja menghilang. Rui diam-diam bertarung di jalanan, dan dia juga menjadi tukang pukul penagih hutang agar Rui bisa mendapatkan lebih banyak uang. Rui tak segan-segan menggunakan kekerasan agar pekerjaannya lancar. Namun, oleh sebab itulah Rui ditangkap oleh polisi dan kemudian dipenjarakan. Sepulang dari tempat tersebut, Rui pun beranjak menemui suster perawat panti asuhan tempat ia dulu dibesarkan. Dia mengungkapkan isi hatinya dan sempat ingin mengganti namanya untuk memburamkan masa lalunya. Suster perawat pun menasihati Rui panjang lebar dan ia memberi suatu benda spesial untuk Rui. Suster memberikan ikat rambut buatan anak-anak panti asuhan untuk Rui dan suster menyarankan
agar Rui memberikan benda itu kepada orang spesial di hidupnya. Saat langit mulai gelap, Akari didatangi oleh atasannya. Atasan Akari yang memendam rasa suka kepadanya ingin merasakan hangatnya tubuh Akari. Suatu kebetulan yang tepat, dengan maksud memberi ikat rambut spesial, Rui sampai di rumah Akari dan menyelamatkan Akari dari nafsu panas atasan Akari, meskipun dengan sebuah kekerasan. Pasca kejadian tersebut, Akari menjadi bingung. Dia takut kalau dirinya dipecat. Namun, Rui berkata ia akan bertanggung jawab untuk menghidupi Akari. Dan Rui meninggalkan ikat rambut spesial di meja Akari, pertanda dia orang yang spesial di hidup Rui. Keesokan harinya, Akari menemui Rui dan dia berkata bahwa Akari telah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dan kemudian, Rui mengajak Akari ke sebuah pantai dan Rui bercerita bahwa di pantai itulah ibu Rui membawa Rui untuk menenggelamkan hidup mereka karena kelamnya dunia ini tak dapat mereka lawan. Akari kemudian menyuruh Rui mencari sebuah batu dengan sudut membulat. Akari menjelaskan bahwa batu tersebut berbentuk halus membulat karena kikisan air. Seperti itulah kehidupan. Manusia yang banyak terkikis luka akan bisa halus, kuat, dan indah seperti batu tersebut. Akari kemudian menyuruh Rui untuk menyimpan batu tersebut sebagai penghubung antara mereka berdua. Hari-hari pun Rui lalui dengan semangat. Rui berusaha memenuhi janjinya pada Akari untuk menjamin kehidupan Akari. Rui bekerja sangat giat dan masuk kembali ke dalam dunia tinju. Hari pun berlalu, Rui dan Akari hidup bersama dalam sebuah jalinan cinta. Terkadang, saat mereka duduk berdua, Akari memegangi wajah Rui dengan seksama untuk mengingat wajah Rui. Rui berkeinginan membuat sebuah toko kecil untuk Akari, di mana toko tersebut akan digunakan Akari untuk menjual hasil karya Akari, yaitu kerajinan keramik. Akari sangat senang mendengar hal itu. Keesokan harinya, Rui bersimpangan dengan kawan masa lalunya bernama Kyosuke. Mereka berbincang sebentar dan Kyosuke berkata bahwa dia tak akan kembali ke dunia tinju. Karena hubungan Rui dan Akari semakin serius, Akari pun mengajak Rui ke makam orang tua Akari. Di sana, Akari bercerita bagaimana ia bisa menjadi buta seperti ini. Pada saat itu, Akari sedang menyetir mobil berjalan bersama orang tuanya. Dikarenakan ada seseorang yang terbakar dan jatuh dari gedung, maka Akari kehilangan fokus dan akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mata Akari buta serta orang tua Akari meninggal. Saat itu Rui menjadi terkejut. Dia sedikit mengingat kejadian saat itu di mana dia sedang menjalankan tugas sebagai penagih hutang, lalu menganiaya target Rui dengan keras. Orang yang menjadi targetnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung dalam keadaan membakar dirinya. Saat itu, Rui sangat menyesalinya. Dalam keterpurukannya tersebut, Rui tiba-tiba didatangi Kyosuke. Kyosuke menawari sebuah kesempatan menghasilkan lebih banyak uang dengan bermain tinju di jalanan lagi. Setelah bertemu Kyosuke, Rui pulang dan terkejut karena Akari tak berada di rumah. Dan kondisi rumah mereka berserakan. Ternyata, Akari berada di rumah sakit karena terjatuh. Kemudian, dokter menjelaskan bahwa Akari mengalami retak pada tulang rusuknya. Namun, itu akan sembuh dengan sendirinya. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah mata Akari, yang jika dibiarkan, kebutaannya akan menjadi permanen dan tak dapat sembuh. Rui merasa dosa di masa lalunya harus ditebus dengan menyembuhkan Akari. Rintangan apapun akan Rui hadapi. Rui memutuskan untuk ambil bagian pada turnamen jalanan untuk menghasilkan lebih banyak uang agar operasi mata Akari dapat berjalan mulus. Meskipun Rui harus mengubah identitasnya dan pergi meninggalkan Akari agar Akari tak diincar orang-orang jahat yang iri pada Rui nantinya. Waktu bertanding pun tiba. Ternyata yang menjadi lawan Rui adalah orang yang lebih besar, tak seperti dalam kesepakatan. Hal itu sudah direncanakan Kyosuke untuk membalaskan dendam dengan membuat Rui terluka parah. Akan tetapi,
Dengan semangat yang masih tersisa, Rui dapat menumbangkan lawannya tersebut. Hadiah uang untuk Rui setengahnya ia berikan untuk operasi mata Akari, dan setengahnya lagi ia berikan kepada istri dari orang yang meninggal akibat dari berseteru dengan Rui pada malam kecelakaan Akari. Di malam itu, Rui tiba-tiba didatangi sekelompok orang dan dihajar habis-habisan. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang suruhan Kyosuke. Ryu menderita luka parah dan kondisinya pun tak bisa dipastikan hidup atau mati. Setelah sekian lama ditinggalkan Rui, Akari tak kunjung menemukan kasihnya itu. Akari pergi ke tempat suster yang sempat mengasuh Rui dahulu untuk mencari tahu keberadaan Rui. Suster itu menceritakan rahasia Rui, bahwa Rui berkaitan erat dengan kecelakaan Akari yang mengakibatkan ia buta. Dengan sisa ingatan saat mereka bersama, Akari mencoba membuat patung keramik wajah Rui. Namun, itu tak mudah dilakukan. Akari sangat kecewa karena ia tak pernah tahu wajah kekasihnya sendiri. Selang 2 tahun berlalu, Akari telah membuka sebuah toko kecil berisikan kerajinan keramik yang ia buat. Dengan ditemani anjing yang diberikan Rui saat masih bersama, Akari menjalani hari-harinya dengan berdagang hiasan keramik. Akari juga menjadi seorang relawan di rumah sakit, di mana ia biasa memberikan pijatan relaksasi kepada para pasien agar mereka merasa tenang. Suatu waktu, Akari pergi untuk memijat pasien di rumah sakit. Di sanalah ia bertemu Rui yang telah berganti identitas. Akari memijat Rui tanpa mengetahui bahwa ia adalah kekasihnya. Rui pun hanya menggenggam batu pantai yang selalu ia bawa dengan menahan rasa rindu yang sangat berat. Di suatu waktu, Rui yang sedang berjalan-jalan melihat Akari dengan anjing mereka yang kini sudah besar. Rui masuk ke toko milik Akari. Dia membeli sesuatu dan melihat kotak musik kenangan milik Akari. Setelah membeli barang di toko itu, Rui mengambil kotak musik Akari dan berlalu meninggalkan toko. Namun, anjing mereka menghampiri Rui karena tahu dia adalah tuannya. Akari pun menghampiri Rui tanpa mengenalinya. Ia hanya mengingat bahwa Rui adalah salah satu pasien di rumah sakit tempat ia memijat dulu. Sekembalinya Akari ke toko, ia keheranan karena kotak musik kenangan mereka menghilang. Ia pun kemudian bertanya kepada pegawainya siapa yang telah mengambil kotak musiknya. Pegawai Akari menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang menatap kotak tersebut lalu menangis. Akari kemudian bertanya kembali apakah ia memakai tongkat, dan benarlah dugaan Akari. Akari berlari menyusul Rui namun ia tak dapat menemukannya. Akari mengingat sebuah tempat di mana ia pernah diajak Rui ke sana. Akari pun pergi menyusul Rui ke pantai tempat ibu Rui menenggelamkan dirinya. Beruntungnya Akari datang tepat waktu sebelum Rui menenggelamkan dirinya ke dalam laut karena rasa kecewa yang teramat sangat. Dan pertemuan itu pun menerbitkan fajar baru bagi dua hati yang sempat dipisahkan oleh waktu.